Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita rencananya akan berkunjung ke salah satu tempat wisata ya yang ada di Samarinda bersama teman-teman kita NERS. Jadi kita akan berkunjung ke sana dalam rangka melihat areal bekas tambang untuk pariwisata. Jadi saksikan terus perjalanan hari ini dan kegiatan hari ini. Nanti di sana kita lihat apakah lahan bekas tambang itu bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi atau tempat pariwisata atau kegiatan lain, misalkan pertanian atau dan lain-lain. Jadi kita pengen bahwa sebenarnya tambang ini jika dikelola dengan baik ini bisa membantu pembangunan khususnya di bidang ekonomi ya masyarakat sekitar. Jadi saksikan perjalanan hari ini dan nanti kita coba ada apa aja yang ada di sana. Oke, let's go. Bye. Kita sudah sampai di tempat ya. Nah, ini tempatnya. Kita udah sampai. Jadi ini namanya Kampung Desa ya. Kampung Desa. Oke, kita selanjutnya kita masuk di loket. Nah, itu loketnya. Oke. Let's go. Mbak. 16 Mbak ya. Ya. Dari rombongan mana? Enggak, Mbak Aris. Oh, ya. Yang udah nyewa di atas itu ya? Iya benar. Kita sudah beli tiket sama mbaknya. Oke. Ternyata ramai juga ya di sini ya. Ini rombongan. Ini hai sudah, kita udah beli tiket, kita langsung naik. Mbak langsung naik berarti ya? Gimana? Oke, makasih ya. Let's go. Nah, ini rombongannya. Hai semua. Ini ada Pak Sundoyo nih. Nah, kita hari ini jalan-jalan lah ya, jalan-jalan, refreshing. Habis sibuk ngurusin IPT Unikarta. Nah, sekarang kita jalan. Panas dan
kolam, tapi di bawah. Tapi sebelum dibuat kolam, ini ceritanya dulu tuh lahannya lahan tambang, itu lahan Masih- habis pakai atau Bapak sendiri yang punyai atau Sebelum ditambang saya sudah punya ide itu ya. Kemudian ketika saya jalan ke Malang di Agrowisata Kusuma, Nggih. Oh, dari Malang nih saya anunya. jalannya. Nah ternyata ada kolam di atas gunung. Nah dari situ saya wah Punya. ini kok liatin Jatim Park kelihatan dari wah ini bagus Mas. Makanya saya punya itu. Bagaimana caranya untuk bekas tambang itu kita buat yang kebetulan kan ini lahannya gunung. Jadi kita Lahannya gunung, kebetulan Bapak juga punya lahan di sini dulunya ya. nah, tadinya lahan saya kan ini kayak kita beli. Oh. Dikit-dikit. Kebetulan ada orang tambang nemui bahwa di situ ada batu baranya. Ini. Simbiosis mutualisme. Ya. Bapak punya konsep. Bagaimana Pak sampai beli aja biar enak urusannya saya gitu kan. Nah, gitu loh saya beli. Kalau Jadi- selama ini Pak, kan kadang-kadang orang tuh image-nya kan jelek banget dengan bekas tambang kan. Dengan Bapak bikin kayak gini nih contoh yang bagus loh. Ini keren ini Pak, serius. Makanya saya sering ketika ada seolah-olah tambang ini jadi penyebab banjir, ya kan? betul. Ya, kita selalu yang saya sudah punya contoh bahwa saya sebagian memang saya tambang sendiri. Oh, pemain Lah, juga ya, berarti saya ini. tambang sendiri. Tapi ya masalah, yang penting Karena berkelanjutan itu loh masalah. Ternyata coba lihat di sekitar saya mana yang terdampak. Sebenarnya tambang asal Kelola dengan dikelola baik. baik. Yang utamanya kan itu ketika hujan air kan. Nah, itu bagaimana kita membuat Mengelolanya. mengelolanya. Gitu. Ketemu nih. Nah, ya kayak yang di sini nih, ini kan udah diambil batunya. Nah, bagaimana kita jadikan itu justru sebagai kalau bahasa pertaniannya ini tempat Embung air. embung. Nah, kita jadikan embung. Nah, ini kan rencana kita mau jadikan agro juga. Nggih. Jadi kita sudah kemarin sebenarnya sih sudah bagus tanamannya. Ketika kita dianukan ke kolam renang, tanamannya kurang terurusi. Nah, ini sekarang kita sudah ada sistem baru yaitu vertigasi. Vertigasi. Ya. Jadi pemupukan dan penyiraman itu lewat Otomatis. otomatis. Vertigasi. Sistem Satu jalan 2 kali dapat. ya begitu. Itu kayaknya Lebih efektif, lebih efisien. efektif, airnya juga kita bisa hemat. Tetes kan sistemnya. Tetes. Kan? Embun atau tetes? Tetes. Tetes. Sistem tetes yang selang tuh. Om. Tek, tek, tek. Kayak infusan itu kan bisa di setel juga dia mau gimana. Kayak sekarang kita sudah coba yaitu tanam melon udah Ya panen itu, itu. melonnya bagus Oke. gitu. Jadi mungkin teman-teman pengusaha tambang nih Pak yang ada di Kalimantan Timur ataupun di seluruh Indonesia ini pasti akan ngeliat ini Pak. Nah, Jadi nanti coba saya share Kemas. ke teman ya. Saya kita share ke teman-teman. kemas, bisa. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman tambang, pelaku tambang. Ini bisa jadi contoh sebenarnya. Iya, Pak. Sebenarnya untuk pertanian sistem vertigasi itu tanpa memerlukan topsoil. Ini kita akan buat agro. Ini lagi kita anggur juga sedang kita coba. Nah, karena image yang ada di ininya masyarakat kita sekarang kan anggur itu ada di daerah sejuk kan. Padahal anggur itu paling cocok di daerah panas. Sama sekalian kurma juga, Pak. Seperti pinggir-pinggir jalan tuh kasih kurma tuh sebenarnya bagus itu. Saya juga nggak nyangka kalau surprise segini bagusnya, Pak. Enggak, tadi Makanya media- saya langsung ke situ tadi. Maaf ya. Medianya belum dijawab tadi. Apa Pak media? Medianya arang sekam. Sekam dari padi. Sekam dari padi. Arang dijadikan arang. Oh, dijadikan Oh, arang. iya. Dibakar dulu berarti. Dibakar tapi ada tekniknya. Ya Om, karena arang itu kan basah ya, untuk supaya menetralkan asamnya. Itu insya Allah penyakit. Tapi enggak, misalkan kan oke, kalau dia tumbuhnya belum besar gitu ya, akarnya belum sampai material OB kan dia akan mati gitu.
Kita paling kalau ini kan bibit sekian nih, dalam 2 hari memang kita harus ekstra nyiram. Nanti kalau sudah meresap sendiri Pak ya? meresap. Oke. Kita sistem siramkan 1 hari 4 kali. Haram sekam Atau ya? tergantung keperluan kita. Karena sistem tadi ada kan kita pakai stop kontak otomatis, dia pakai penyiramannya otomatis. Jadi dia hidup mati ya sudah. Makanya nih baru jenengan nih saya nih ketemu orang yang memang pasca tambang yang punya nilai sustainabilitas ekonominya. Maksud saya selama ini ya sebentar kan void embung gitu loh maksud saya. Ya, itu bagus sih sebetulnya, baik sesuai dengan peraturan jelas. Tapi ada nilai lebihnya itu ya di sini baru saya lihat. Nah itu makanya kami juga izin, kami dari Berapi daerah ke Kukar juga kami pengurus. Ya nanti ada foto-foto video yang mungkin kami masukkan ke YouTube. Salah satu juga untuk pengiklanan jenengan juga supaya juga tambah rame. Dan nanti mungkin topik kayak gini juga kemungkinan kalau pas kita duduk di pusat Jakarta juga nanti kita bisa ungkapkan bahwa ini loh ada contoh yang baik yang memang bisa masyarakat selama ini komplain masyarakat nggak ada Pak. Alhamdulillah. Malah mendukung kan? Gimana komplain? Nah itu enggak pasti kan ada eks tambang kan biasanya kan komplain sebelumnya tadi ya masyarakat itu kan biasa. Maksudnya kayak gini. Bahwa itu paling alasan aja. Ya kan? Alasan aja. Gak yakin ya Pak ya? Gak yakin. Nah, kan alhamdulillah saya juga sekarang saya punya rencana apa yang saya membohongi masyarakat gitu. Botoh saya juga tinggal di situ. Iya. Kan saya sebelumnya itu kan gitu kan. Kalau doakan aja insya Allah lah saya konsekuen dengan apa yang saya katakan. Selain di sini nanti nggak ada ngembangin ke tempat lain gitu Pak? Kalau bisa harus menurut saya Ini rencana kan bisa. namanya. Tapi yang penting benahin dulu ini yang clearkan dulu ini bagus ini. Ini aja masih perlu berapa dana? Ini luasannya berapa hektar Pak? Kurang lebih 10 hektar. 10 hektar itu otomatis Bapak enggak kerja sendiri ya. Bapak punya karyawan pasti kan gitu kan. Ya, kira-kira karyawannya juga dari masyarakat juga di bawah kan? Masyarakat sendiri. Berapa banyak melibatkan itu Pak biasanya? Ada 10-an lebih. 10-an lebih lah ya. Iya kan. Itu yang tukangnya. Tukangnya, belum lagi yang ngurus kebun-kebun tak lihat di kolamnya tadi. Iya. Ini yang Itu kan pemberdayaan masyarakat itu. Ekonomi Nah, sustainable. itu kan membantu pemerintah mengurangi pengangguran. ya betul. Kalau saya sementara ini belum punya untuk ke sana karena ini menjadikan ini aja enggak tahu berapa uang. Iya, Karena saya kita tahu. rencanakan ada ya penginapan. Ya homestay lah modelnya kan. Kemudian nanti mungkin malam kita buat kafe-kafe. Kalau saya melihat kan Pemda Samarinda kan juga mungkin sudah melihat lah Pak program Bapak gitu ya. Mereka Sudah apa melihat. sumbangsi? Samarinda sih. Sumbangsinya apa kira-kira? Sumbangsi ataupun support dari mereka Pak? Dari ini kan Pemkot. belum ada. Belum ada? Belum, ini pribadi. Ini pribadi. Jadi Pak. makanya kalau saya ini bangun kadang-kadang ini ya apa ya? Berjalan Pokoknya enggak anak duit ya di Lakone, orangnya ya kalau enggak ya ngono-ngono ya. cari gitu. Makanya sampai sekarang saya belum punya apa ya ibaratnya Master plan. Master plan-nya itu lah wis kok tak Tuh. master plan-nya ya neng kene iki lah wis. Berarti perlu investor sebetulnya. Konsep tuh di kepala, cuman pendanaan yang kayaknya ya nunggu jalan punya jalan. Ya, kan. Tapi kan ini sudah sustain kan, udah banyak, udah mulai rame gitu kan. Melonya juga udah panen. gitu Bener ya. ya, tadi Bapak kalau bilang homestay konsep ya, itu di atas itu biasanya orang kan foto-foto untuk pagi-pagi sore gitu loh Pak. Di atas puncak itu untuk Iya. tempat kemah juga keren loh itu sebetulnya. Yang puncak tinggi itu loh Pak. Ya rencana gitu. Tapi kan minimal kita harus ada pohon. Ya, untuk Pohon cemara Pak, bagus. Nah, kalau saya enggak, konsep saya itu pohon Yang bermanfaat. buah semua. Ada manfaat. Nah, dengan apalagi dengan walaupun di gunung dengan sistem vertigasi, saya yakin bisa. Itu vertigasi kan bisa kalau yang di tanah ini kan kita kasih anu juga melalui selang-selang itu aja.
Enggak, padahal kan ini asam ya, tanah tambang, bekas tambang ini kan mayoritas asam gitu ya. Tapi bagus loh ini. Enggak, ya vertigasi tadi itu, sistem vertigasi karena tidak perlu unsur kenapa hara. perusahaan tambang yang ada di Kaltim ini nggak mau nerapin ini? Ya, Ya, Kalau biayanya nih Pak, per pohon atau per petak gitu ya, itu habis biaya berapa Pak? nah ini saya yang belum hitung. Enggak, takutnya kan ini mahal gitu ya, per petak satu pohon nih. itu bisa diteliti nanti. Baru itu kita orang hitung per penelitian. hektarnya kan, jarak tanamnya berapa, luasannya berapa, kan kita hitung. Kos untuk revegetasinya ini berapa. Halo, kita bareng Pak Gusri ya. Kita hari ini sudah jalan-jalan di kebun desa di Samarinda. Jadi kita habis jalan-jalan di ex tambangnya Cem ya. Jadi ternyata sangat bagus dan sangat luar biasa. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke, akhirnya kita sudah sampai rumah habis perjalanan dari tempat wisata ya, bekas tambang. Jadi kita baru sampai rumah. Terima kasih sudah mengikuti channel saya hari ini. Jadi semoga bermanfaat, dan buat teman-teman pemerhati tambang. Jadi saya simpulkan bahwa ternyata lahan bekas tambang bisa kita manfaatkan, bisa kita kelola secara baik untuk pariwisata atau apapun ya, yang prinsipnya kita mengupayakan bagaimana pasca tambang bisa sustainable development untuk membangun pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dengan meningkatkan ya pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat sekitar lingkar bekas tambang. Jadi semoga bermanfaat. Sekali lagi sampai jumpa di kegiatan berikutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.